Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menerangkan tentang kasus 10. Pada kelompok ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Nita Nurdiati, Nazwa Silmia, dan Arsyandra Sania. Pada kasus ini, yaitu 2 orang peneliti pemula bergabung dalam penelitian pengembangan teknologi kesehatan. Penelitian tersebut terlihat sangat menjanjikan sebab akan sangat membantu dunia kedokteran di masa yang akan datang. Kedua peneliti pemula ini merasa ragu apakah penelitian ini akan betul-betul berguna. Mereka percaya bahwa produk yang dihasilkan akan menyebabkan kesenjangan tingkat kesehatan masyarakat karena produk tersebut hanya bisa dibeli oleh negara yang kaya. Di satu sisi, pengembangan produk ini bisa menghasilkan keuntungan finansial yang besar bagi kelanjutan penelitian dan industri yang memadai. Kasus ini menghadirkan dilema etika dalam penelitian teknologi kesehatan modern, yaitu konflik dalam akses kesehatan. Kedua peneliti pemula menghadapi pertanyaan fundamental, yaitu apakah inovasi yang hanya dapat diakses oleh sebagian kecil populasi dunia tetap dibenarkan secara etis. Dari sudut pandang etika penelitian, kasus ini menimbulkan dilema karena hasil teknologi kesehatan yang dikembangkan berpotensi hanya dapat diakses oleh negara yang kaya, sehingga melanggar prinsip beneficence dan justice karena manfaat penelitian tidak merata dan dapat memperlebar kesenjangan kesehatan. Selain itu, adanya risiko ketidakadilan akses juga bertentangan dengan prinsip non-malfeasance karena dapat menimbulkan dampak sosial yang merugikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari sudut pandang kontrol sosial penelitian, aktivitas riset harus dipastikan tidak memperkuat ketidakadilan sosial dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Prinsip health justice menegaskan bahwa penelitian memiliki tanggung jawab moral untuk mendistribusikan manfaat secara adil. Karena itu, mekanisme kontrol sosial melalui komite etik, kebijakan riset, dan perlibatan komunitas diperlukan untuk mengarahkan penelitian agar tidak eksploitatif serta selaras dengan kebutuhan publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan prioritas riset merupakan bentuk kontrol sosial yang memastikan penelitian tetap transparan dan akuntabel terhadap publik yang terdampak. Dalam sudut pandang tanggung jawab profesional peneliti pemula, keraguan terhadap dampak sosial penelitian merupakan bagian penting dari pembentukan sikap etis sejak awal karir. Peneliti yang baru memulai dituntut untuk menunjukkan integritasnya, mempertimbangkan aspek keadilan, serta memahami konsekuensi sosial dari setiap keputusan riset yang dibuat. Peneliti harus mampu memastikan bahwa proyek yang dijalankan benar-benar mendukung keadilan kesehatan dan tidak memperluas ketimpangan. Profesionalitasnya juga terlihat dari komitmen terhadap keterbukaan ilmiah melalui akses terbuka, yang menjadi bagian dari tanggung jawab moral peneliti agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat maupun komunitas ilmiah. Dalam sudut pandang keadilan distribusi, penelitian ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena produk yang dihasilkan hanya dapat diakses oleh negara yang kaya, sehingga manfaat kesehatan tidak terbagi secara merata. Ketika teknologi medis hanya dapat tersedia untuk kelompok yang mampu, maka terjadi ketimpangan distribusi sumber daya kesehatan yang seharusnya menjadi hak semua manusia. Dalam konteks ini, penelitian perlu mempertimbangkan apakah hasil yang diciptakan dapat diakses oleh kelompok kurang mampu agar tidak memperkuat kesenjangan dan tetap menjunjung prinsip pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat. Baik, selanjutnya sudut pandang utilitarianisme. Dari sudut pandang ini, penelitian seharusnya menghasilkan manfaat besar bagi jumlah orang yang paling banyak. Jika produk teknologi kesehatan hanya dapat digunakan oleh negara kaya, maka total manfaat yang dihasilkan menjadi terbatas dan tidak optimal. Meskipun penelitian tersebut dapat memberikan keuntungan finansial yang besar, utilitarianisme ini menilai bahwa keputusan etis adalah yang menghasilkan kesejahteraan kolektif terbesar, sehingga pengembangan teknologi yang hanya menguntungkan sebagian kecil populasi dianggap kurang sesuai dengan prinsip ini. Selanjutnya, sudut pandang deontologi. Dari sudut pandang deontologi, tindakan dinilai berdasarkan kewajiban moral, bukan hasil akhir. Dalam kasus ini, peneliti memiliki kewajiban etis untuk memastikan bahwa peneliti mereka tidak berkontribusi pada ketidakadilan atau diskriminasi akses kesehatan.
Meskipun penelitian tersebut menawarkan keuntungan yang besar, deontologi menekankan bahwa peneliti harus tetap berpegang pada prinsip moral seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, jika penelitian tersebut secara intrinsik bertentangan dengan kewajiban moral untuk memajukan kesehatan yang setara, maka penelitian itu dapat dianggap tidak etis meskipun hasil akhir ini menguntungkan. Dari semua sudut pandang yang sudah dijelaskan, maka kesimpulannya yaitu kasus ini menegaskan bahwa penelitian teknologi kesehatan tidak hanya soal menghasilkan inovasi, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat diakses secara adil oleh semua orang. Ketika teknologi hanya tersedia bagi negara atau kelompok kaya, penelitian ini beresiko memperbesar ketimpangan dan mengabaikan mereka yang paling membutuhkan. Karena itu, peneliti memiliki tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan dampak sosial dan riset yang dilakukan, agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya canggih, tetapi juga membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang luas. Berikut merupakan semua referensi yang telah dicantumkan. Cukup sekian dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.